Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham PTBA lagi yang dividennya hanya 4,33% yieldnya ya, atau 1,3 triliun, dan ini membuat mungkin investor PTBA itu wah kecewa berat nih teman-teman. Tapi memang kinerja PTBA ini kurang begitu bagus ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan dividen-dividen sebelumnya, ini paling parah ini ya. Mungkin ya hampir hampir sama lah ya nanti dengan saat COVID ya. COVID itu juga rendah ya. Cuma yield-nya nggak tahu saya. Nanti coba kita cek ya. Jadi ini coba kita lihat beritanya dulu ini. Membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar 1,3 triliun atau 114 per saham. Nilai dividen tunai tahun buku 2025 setara 45% ya. DPR-nya pun juga turun ya. Atau lebih rendah dibandingkan DPR dividen tunai tahun buku 2024. Waduh, ini DPR-nya bermasalah ini PTBA ini teman-teman. Kok DPR juga bermasalah ya di PTBA ya. Yang DPR yang di pusat juga kacau ini ya. Nominal dividen tersebut mengindikasikan dividen yield sebesar 4,33%. Waduh, ini sama dengan deposito ya. Mending pegang deposito ya, tenang, daripada pegang ini ya. Tapi kalau teman-teman apa ya, prinsipnya tidak mau bunga ya, tetap pegang saham yang berdividen ini lebih bagus ya teman-teman. Secara syariah lebih bagus ya. Pada penutupan perdagangan Kamis di level 2630. Nah, ini kemungkinan hari ini saham PTBA anjlok teman-teman. Kemungkinannya bisa anjlok, mungkin ya sejauh ini belum ada omongan kumdet. Nah, kumdetnya aja belum ada. Ini kumdetnya aja belum ada, kemungkinan bisa anjlok sampai 100 poin lebih nih teman-teman. Kemungkinannya. Di nanti kita cek harganya. Terus coba kita cek dividen ya tahun. Harga sahamnya sebenarnya sempat naik ya sih kemarin ya. Sempat naik ya, BTBA sempat naik. Nah, ini udah anjlok nih ya 110 poin ya. Jadi saat pengumuman kemarin siang mungkin ya. Ini ketika harga sahamnya dividennya ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan investor, ini udah turun 110 poin ya, hampir sama dengan nilai dividennya. Jadi bagi teman-teman yang hold saham PTBA jangka panjang, mungkin kalau sudah profit bisa dipertimbangkan untuk dijual dulu teman-teman. Nanti kalau mau masuk lagi ya masuk di setelah kumdet ya. Tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang yang dividennya turun ya, ini kemungkinan saham-saham sektor BUMN pun ya itu kemungkinan juga nanti akan turun kalau dividennya tahun depan teman-teman. Karena pemerintah mungkin ya dananya juga nggak ada, kinerjanya juga kurang bagus, dan dananya kan sekarang udah kesedot ke Danantara semua teman-teman. Nggak tahu tuh berapa ratus triliun itu. Jadi Danantara itu sekarang bandar besar sekarang. Jadi pemerintah mungkin udah nggak mau ngambil keuntungan dari dividen, tapi ambil keuntungan jadi bandar. Jadi ya gimana lagi ya, investor pasti lari lah ya. Investor pasti lari. Lihat seperti kondisi kayak gini ya. Ini kita lihat chartnya terendah di 2460 ya, bisa jadi nanti dibawa ke sini teman-teman sekitar 2460 atau bahkan lebih rendah ya. Tapi kalau setelah kumdet kemungkinan ya turun di sekitar 2200 ya. Paling rendah 2200. Nah, itu menarik ya PTBA kalau diambil di sekitar itu ya. Nah, kita cek histori dividennya nih teman-teman. Ini nanti akan kaget ya. Lihat historinya ya. Nah, ini ya udah terendah dia di sini.
2.200. Jadi kalau hold sampai TBA 1 tahun ya, 1 tahun itu teman-teman minus 8% ya. Tapi kalau 5 tahun positif ya 17%. Nah, ini yieldnya kita cek, ini terendah mungkin ya. Nah, ini teman-teman. Ya, masih lebih tinggi lah dibandingkan COVID ya. COVID 2020, 2021 nih ya, di bagian 2067. Nah, saat COVID itu 67, sekarang 114. Wih, ngeri ya. Padahal secara IPS sebenarnya masih bagus ya. Kenapa dividennya kecil seperti itu ya? Jadi sepertinya pemerintah itu nggak begitu peduli ya dengan investor ya. Mau investor apa-apa terserah lah ya. Yang penting pemerintah dapat cuan ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, berarti cuannya bukan dari dividen teman-teman, dari yang lain. Jadi ya wajar nanti investor asing itu akan menghindar dulu ya dari Indonesia ya. Jadi makanya kemarin ada sell Indonesia gitu kan ya. Jadi ya itulah. Karena kalau sampai sampai sekarang ya walaupun IHSG udah naik ya, tapi investor asing masih banyak yang tahan ya. Masih banyak yang keluar ya. Rumahnya nih dolar sudah di bawah 18.000, tapi kemungkinan ini juga akan balik lagi ya dolar. Dan yang menarik ini teman-teman, harga emas itu turun. Nah, ini adalah saat yang tepat ya untuk teman-teman masuk ke emas ya. Jadi bisa di split ya. Ya beli aja lah mas-mas batangan, tapi yang terpercaya ya. Teman-teman bisa beli emas, disimpan. Apalagi yang kadarnya sudah murni ya. Itu lebih tenang, lebih ini ya. Untuk shift event ya. Karena kita nggak tahu ya kondisi sekarang seperti apa. Karena kalau kita lihat sekarang itu perang Iran itu makin ganas teman-teman ya. Perang Iran makin panas ya. Ini kita lihat beritanya ya. Ini perang AS Iran makin panas, IHSG jadi indeks terburuk di Asia. Oh ini 2 Maret 2026. 1 bulan yang lalu. Yang berita terbaru ya. Yang terbaru itu Iran menyerang ya. Amerika dan Iran sama-sama saling menyerang ya teman-teman. Perang Iran. Kita cek beritanya. Nah ini perang Iran, Amerika Serikat kembali pecah ya. Di Iran menyerang hampir seluruh pangkalan di sekitar Iran ya. Di beberapa negara Arab itu diserang, dihancurkan. Kemudian di Israel juga diserang. Tapi Amerika juga membabi buta ya. Iran dibom di mana-mana ya. Jadi kemungkinan ya. Ini perang ini makin ganas nih teman-teman. Jadi bisa jadi nanti harga minyak tiba-tiba naik lagi ya. Dan kalau harga minyak naik lagi, dolar menguat, rupiah habis lagi ya. Nah, ini berita tiba 22 negara termasuk Amerika Serikat memperingatkan Iran aktivitas Badan Keamanan Iran dan cabang operasi luar negerinya Nah, ini kita harus tetap hati-hati teman-teman. Nah, ini breaking news AS luncurkan serangan besar-besaran ke Amerika. Wah, ini memang ngerikan ini. Troublemaker-nya tuh ya, Amerika sama Israel ini. Kalau Amerika sama Israel nggak menyerang Iran tuh ya dunia itu nggak akan menahan hancurnya ekonomi ya. Tapi ternyata mereka yang menyerang ya. Sepertinya memang Amerika sama Israel ini ingin ekonomi dunia runtuh ya. Ibaratnya ya mereka premannya lah ya. Jadi kita tetap inilah hati-hati ya. Ini aja lah apa diversifikasi wajib teman-teman ya.
Jadi jangan tergantung pada satu instrumen investasi ya. Bisa jadi sekarang obligasi itu lebih lebih menguntungkan ya, lebih tenang, lebih menguntungkan ya. Ini lihat nih, obligasi aja sekarang sudah imbal hasil obligasi Indonesia naik menjadi 7,48%. Oh, keren ini. 7,48%, nggak usah ngurusin macem-macem. Udah ambil itu aja ya, 7,48%. Cari di bank yang jual obligasi. Kalian tidak usah pusing-pusing mikirin harga saham naik turun, udah dapat passive income. 7,48% itu udah cukup gede ya. Nanti paling dipotong pajak 10% ya. 10% dari 7 itu kan 0,7. Jadi masih di atas 6% ya. Masih lumayan nih kalau teman-teman mau ambil obligasi. Tapi kalau mau yang syariah ya tetap dividen ya. Cari dividen yang gede. Hindari dulu yang perusahaan-perusahaan BUMN dulu teman-teman ya. Karena sepertinya BUMN itu dividennya nggak akan besar lagi ya. Ya sebagai contoh PTBA aja lah, itu nggak besar. Lebih baik cari yang perusahaan-perusahaan yang swasta ya, tapi dividennya cukup gede ya, seperti TMG, kemudian apa ya, Adro, AAD, apalagi BSSR. Kemungkinan dividennya jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan BUMN. Karena ya kita lihat memang kondisi pemerintah sekarang itu serba susah ya, apalagi BBM sekarang naik. Nanti BBM ini naik ya, Pertamax naik, terus kemudian semua berburu Pertalite kosong, nanti ujung-ujungnya Pertalite juga naik lagi. Masyarakat tambah tertekan daya belinya dan makin berat ya bagi masyarakat. Kita nggak tahu kondisi perpolitikan nasional nanti apakah masih bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan ya kemungkinan akan terjadi chaos ya seperti tahun 98. Tapi mudah-mudahan aja tidak terjadi dan pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat ya, bukan menguntungkan kelompoknya aja. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Terhindari saham-saham gorengan ya. Teman-teman fokus saja di saham-saham yang dividen gede dan khususnya saham-saham yang perusahaan swasta aja ya. Perusahaan swasta jangan. Kalau mau investasi di perusahaan di bursa dunia ya nggak apa-apa ya, tapi dengan indeks dolar atau teman-teman pegang dolar pun nggak masalah ya. Karena pegang dolar aja udah untung ya, nggak usah ngapa-ngapain, dolarnya untung. Atau mau emas aja juga nggak masalah ya. Emas secara dolar turun tapi secara rupiah tetap naik teman-teman. Karena rupiahnya melemah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.